Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun kamu nonton. Ya, yang pasti teman-teman semua, Oktora Iradi balik lagi di Kreator Cuan. Dan hari ini seperti biasa sudah kedatangan seorang tamu cantik yang bikin saya minder karena hari ini saya biasa banget ya, nggak pakai apa, nggak pakai jaket gitu ya. Dan hari ini sudah ada Nona cantik, boleh kenalan langsung aja. Nona lihat ke sana lalu kenalkan diri Nona. Oke, kenalin aku Sharon Simamora, aku orang Batak. Oh, mesti langsung di situ. Iya, dah. Karena pada nanya biasanya Simamora tuh apa gitu. Jadi, tapi nama panjang aku sebenarnya Wirdasan Regina Simamora, tapi biasanya dipanggil Sharon dan aku asalnya dari Kalimantan. Oke, Batak tapi dari Kalimantan ya? Iya. Gede, berarti kamu masa kecil ya? Iya, masa kecil ya. Dari lahir? Dari lahir di Kalimantan sampai SMP. Itu kenapa bisa di Kalimantan? Papa mama aku ketemunya di sana. Oh gitu? Iya. Kalimantannya mana nih? Banyak, Kalimantannya Kalimantan Selatan. kan? Kalimantan Selatan berarti... dari bego nih. Banjar masih. Betul. Betul sekali. Berarti Banjarmasin. mainnya ini ya, perkebunan atau Kelapa sawit. kelapa sawit. Iya. Oke, langsung nebaknya pas banget. Dar gitu ya. Iya. Kapan Mbak pindah Jakarta? SMA aku di Jogja dulu. Oh, jadi udah dari Kalimantan, SMP-nya di SMA sampai kuliah SMA kuliah di Jogja. Jogja. Dan kuliah juga di Jogja. Oke. Sama orang tua atau memang kota pelajar aja gue? Awalnya kota pelajar, masuk asrama, tapi pas kelas 2 SMA mama papa pindah ke Jogja juga. Ikut pindah ke Jogja. Iya. Baru pindah ke Jakartanya Sekitar habis lulus 2020. masih muda sekali ya. 2022. Udah tua sekali ya, say. Oke. Nah, kan menariknya dari kamu itu adalah kamu sebenarnya mau dikenal sebagai apa? Boleh tahu nggak? Aku dikenal sebagai Maunya dikenal Maunya sebagai apa ya? Mungkin seseorang yang independen, seorang independen. tapi ya punya power lah. Kerjanya apa? Aku di dunia model. Dunia model sekarang kan? Sekarang. Kuliahnya apa? Kuliahnya fashion design. Oh, pas dong. Pas dong. Nah, lu tahu dari mana lu bakal jadi model? Mulai dari kapan tahu jadi model gitu? Sebelum model bahkan aku pengennya jadi atlet. Ini kok nyambungnya aneh banget ya. Tunggu bentar, SMP. Ya. SMP mau jadi atlet. SMP aku atlet. Atlet apa dulu? Aku atlet karate. Karena sekarang itu kan semuanya maunya jadi main Roblox tuh, tau nggak e-sport. Oh, Kamu no. karate Aku ya? karate. Nah ini mungkin banyak orang nggak tahu. Iya. Tahunya Sharon ini Model. mungkin model. Kenapa jadi model? Karena Karate. bukan karena apa lo jadi model? Iya, jadi dulu aku atlet. Beneran nih? Ini cerita Beneran. Oke. Lu karate, gue mulai berantakan nih. Lu beneran mau jadi atlet karate? Dulu Oke. atlet karate, aku sempat kejuaraan nasional mewakili provinsi Kalimantan Selatan. Oke. Untuk kejurnas waktu SMP itu. dong ya? Ya, SMP kejurnas. Dulu dengan tinggi dan berat badan berapa aku lupa. Aku Oke. perwakilannya. Terus akhirnya aku udah fokus di karate, mikirnya aku akan lanjut Karate menjadi terus nih, atlet. Jadi atlet beneran. Iya. Oke. Atlet bener kan? Iya, gitu kan. Terus habis itu pindah tiba-tiba mama pegang brosur untuk penerimaan SMA di Jogja waktu itu. Karena sepupuku udah di sana, jadi kena racun lah gitu. Nyokap kena racun. Nyokap. Toksik ya nyokapnya. Iya, betul. Habis itu daftar ternyata masuk jalur prestasi. Alhamdulillah. Sampai sana udah nih, ya udah ngikutin orang tua, takut dibilang anak durhaka gitu kan. Terus habis itu ngikut orang tua, berangkat di sana masuk asrama. Oke. Masuk asrama, terus tiba-tiba mama nelfon. Sharon, jangan nakal-nakal ya di sana, jangan pacaran-pacaran gitu kan. Iya mah, pacaran sama guru, aku bilang gitu. Karena aku baru tahu ketika udah nyampe, itu sekolah homogen, isinya cewek semua. Oke. Terus aku nyari Berarti dong. sekolah ini kali ya? Sekolah Katolik gitu ya? Iya, sekolah Oke. Katolik. Oke. Terus habis dari situ aku nyari ekskulnya tuh nggak ada karate. Kalau cewek semua kali ya? iya, kalaupun mau Masak. ini adanya masak betul. Masak ya? Gue jagonya masak dulu. Oh iya. SMP. Saking gak ada yang gue suka, gue masak aja gitu.
Oh, Nah, iya. dari situ Jadi masak, terus habis itu adanya kayak make up, kalaupun ada bela diri, adanya taekwondo. Berarti kan harus oke, ngulang iya, dari nol ganti, gitu. Ganti haluan tuh. Habis itu iseng mikir, kalau jadi feminim kayaknya enak ya. Gimana rasanya pakai hak ya gitu. Itu kayak kesampet ya. Iya, kayak gimana rasanya menjadi seorang ya cewek gitu, yang yang biasanya nggak pernah pakai alas Iya. kaki, tiba-tiba pakai hip. Karate kan nggak pakai alas kaki ya. Iya, jadi nggak pernah alas kaki, terus tiba-tiba mikir gimana ya pakai hak 15 cm Kenapa gitu. begitu? Maksudnya apa yang mendasari pikiran itu gitu kan? Lo mau jadi atlet gitu kan? Terus Iya. tiba-tiba masuk asrama, apa karena semuanya homogen cewek semua? Terus lo liatin, oh gue gini ya gitu mungkin nggak tahu. Enggak, tertantang aja. Oh, oke. Nyoba sesuatu yang baru, terus kayaknya menarik gitu. Gimana sih kalau jadi model gitu. Tapi agak jauh banget soalnya. Iya. Karateka gitu terus tiba-tiba jadi model. Ya. Nah, kenapa akhirnya lu memutuskan paling gampang gini cerita aja. Kenapa bisa masuk ke Indonesia Next Top Model? Itu awalnya karena mulailah banyak tek-tekan. Dulu kan aku mulainya dari nol, Iya. yang ikut lomba semua. Oh gitu. Dapat pas di piala, SMA itu iya. ikutan lomba. Lomba-lomba yang bayar 100.000 semua dapat piala yang kayak gitu. Terus akhirnya mulailah udah mulai punya nama di Oke. Jogja. Terus mulai dapat tek-tekan kayak coba deh ini, coba. Cuman kan Next Top Model. taunya dulu Asia Next Top Model. Oke. Sebelumnya. Sebelumnya kita taunya Asia Next Top Model. Tapi 2018. Iya, terus habis itu awalnya ini emang ada ya Indonesia Next Top Model gitu kan. Tapi yang ada Net TV, nggak mungkin bohongan dong Iya. gitu kan. Akhirnya nyoba, kalaupun nyoba masuk ya puji Tuhan, kalau enggak ya udah gitu. Oke. Ternyata dapat pemberitahuan, interviewnya banyak banget, capek banget. berapa kali pertemuan intinya sampai seleksi di 30 besar. Oke. 30 besar kita ke Jakarta Tahun berapa tuh? tahun 2020 apa 2021 kalau nggak salah. Covid lah ya. Pas Covid banget. Oke. Pas Covid banget, terus interview akhirnya diseleksi sampai 16. Oke. 16 berangkatlah ke Jakarta. Di perem ya, 3 bulan. Di ya? perm aku 4 bulan. 4 bulan. Kenapa? Wah, Kok beda? Setahu aku 3 bulan. karena ada waktu itu kita break syuting Natal, Oh, oke. break syuting Potong. tahun baru gitu-gitu. Jadi kita di dalam 4 bulan ya. Iya, Itu jadi biasa di asrama ya. iya itu untung Lu ngomong-ngomong jadi pengen ngomong cin gitu. Tapi enggak. kayaknya berdarah daging tuh. Iya, daging banget. Aduh. Oke, berarti dari sana mulainya. Iya, mulai dari sana. Untuk masuk ke Indonesia Indonesia Next Top Next Top Model. Model. Tapi pernah nggak sewaktu ini kan kita lagi masuk ke zaman di mana ada body shaming lah. Iya. Tapi the benefit ya, orang kan ngeliatin badan gitu ya. Iya. Kayak gue jelas lah ya, dibilang gembrot lah apa segala macem. Tapi the positifnya adalah banyak orang yang ngomong, lu tinggi banget sih nggak mau jadi model lo gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Justru dengan aku masuk dunia model, aku lebih mencintai diriku sendiri. Oke. Dulu kenapa aku masuk karate di awal? Karena aku termasuk dalam salah satu efek dari bullying. Oh, karena dibully. Ya, aku dulu nggak suka sama kulit aku yang tan. Aku nggak suka badan aku yang tinggi karena dulu aku masih sering diajak kayak kutilang darat Gimmick-gimmick gitu-gitu. gitu. Iya. Karena kecil-kecil, tinggi sendiri. Iya, kutilang darat dan mostly cowok-cowok sukanya yang tau lah yang mini-mini terus kayak putih. Is that? Ya, yang putih, Oke. bersih, badannya bagus dan segala macam gitu kan. Aku merasa Kak, aku terlahirnya kayak gini, dulu sempat mikir. Sampai akhirnya aku ketemu dan aku ikut karate untuk melawan mereka itu sebenarnya. Yang akhirnya mereka nggak berani ganggu aku setelah aku ikut karate. Iya. Olok-olok lah ya. Iya. Bully. Tapi pas ketika aku masuk model, keunikan aku malah menjadi sesuatu yang plus buat aku. Berarti aku bukan salah aku untuk terlahir seperti ini, tapi aku salah tempat waktu itu, Yes. gitu doang. Jadi pelajarannya begitu ya. Iya. Salah tempat aja. Salah tempat. Bagi sebagian orang ada yang maunya kayak gini dan memang artinya gini loh. Gue tuh sering ya kalau bikin konten ya, Ya. terutama bikin konten ya. Dulu waktu saya di Cameo,
kita bikinnya YouTube kan. Terus paling dewasa, paling tua nih ceritanya. Terkesan seperti menggurui gitu, ngomongin politik, ngomongin apa. Terus banyak tuh kan namanya netizen ya, yang tau kan kalau buka live tuh ada yang titip sendal dulu, tak orangnya gue balik gitu kan. Banyak betul. gitu kan gitu. Nah ini juga banyak, jelek ah. Nah jelek tadinya kan kita kesel ya, gila bikin capek-capek pusing. Iya. Gue bilang jelek ya. Nah ternyata ini masalah selera. Begitu bikin sesuatu di YouTube, ketemu sama yang doyan dangdut, kita bikin musik jazz, jadi bilang jelek. Iya jelek, betul. Itu jelek itu selera. Belum lagi jelek apa nih? Mukanya jelek, ceritanya jelek, editannya jelek, atau apa gitu. Akhirnya memang terbentuklah sebaiknya kita nggak usah terlalu banyak bereaksi, karena kita juga nggak tahu maksudnya dia apa, bocil-bocil maksudnya apa gitu kan. Nah, mungkin itu yang terjadi juga sama kamu. Menarik tuh, kamu pernah ngalamin itu, terus kamu fight back dengan menjadi karateka, walaupun di tengah-tengah kamu balik lagi menjadi wanita. Menjadi wanita, betul. Karate juga boleh jadi wanita, boleh. Boleh banget. Dari situ baru kita ngomongin akun. Akun sosial media kamu itu sengaja atau nggak sengaja? Awalnya bisa dibilang jujur, semua akun sosial media aku tuh yang buat temenku dulu. Oke, berarti lo nggak butuh setan dari dulu. Karena kan maksudnya aku bukan hidup dari sosial media untuk dulu. Tiba-tiba temanku bilang, bikinlah Instagram gitu kan. Ini kapan nih kejadian nih? Udah SMA aku bikin Instagram pertama kali. Bahkan belum jadi IMTM. Belum. Terus habis itu kayak akhirnya temanku yang bikin akun, terus ini lo Instagram lo katanya gitu kan. Terus ya udah iseng-iseng berhadiah. Terus habis itu aku nggak bakal pernah berpikir untuk flashback ya, bisa di posisi ini sekarang. Bahkan Instagram adalah bisa dibilang sumber cuan aku untuk saat ini. Iya, untuk saat ini. Jadi nggak pernah kepikiran gitu loh. Bener, cocok berarti ya secara insight. Memang kalau kita ngomongin dari dunia lifestyle, dunia modeling itu lebih bagus di Instagram. TikTok kalau dulu mulai joget-joget. Nggak ada yang bercanda. Nggak dong. Bercanda kan gitu. Nggak cuma joget di TikTok. Saya luruskan, anulir ya. Nah dari situ berarti kan nggak sengaja. Gitu. Tiba-tiba lu masuk di ATM. Akhirnya followersnya naik. Jadilah kayak sekarang. Cari duit lah ya. Nah dari situ kira-kira kalau buat seorang Sharon, cuan yang paling enak dari mana sih? Instagram. Dari ngapain? Dari content creator lah intinya. Endorse. Kalau kamu bikinnya apa? On daily basisnya itu apa? Basic aku skincare. Basicnya skincare. Jadi kamu nge-review juga. Ngasih lihat produk ini. Gitu ya. Karena mostly orang tahu kita seorang model, dan apalagi kan kemarin aku habis ikut Miss Universe Indonesia. Kita full untuk make up. Tapi orang mikir kayak kok bisa ya mukanya tetap bisa bersih gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Berarti kan ngasih tips gitu ya. Sekalian endorse barang. Gitu. Dari pekerjaan tersebut, dari hal tersebut, pasti ada up and low-nya dong. Nah, yang up-nya tuh apa, yang low-nya apa, boleh tahu? Yang up-nya itu balik lagi, ini kan dunia freelance. Jatuhnya freelance ya? Freelance profesional. Yang kadang ada, kadang nggak ada. Yang down-nya misalnya bagi aku seorang perantau, aku butuh kehidupan yang pasti untuk pengeluaran dan segala macam. Tapi kan kita nggak bisa fokus dengan hal ini aja gitu loh. Makanya aku udah mulai beralih untuk sesuatu yang lebih pasti aja. Jadi kayak udah apapun yang terjadi konten aja terus gitu loh. Entah dari mana endorse-nya, kan kalau kemarin fokusnya ya udah memang di skincare dan segala macam. Sekarang apapun yang bisa jadi cuan ya udah gitu. Aku lagi mulai belajar juga ke live TikTok dan segala macamnya kayak gitu. Sip. Berarti bakal jualan online dengan live. Ya? Nah, itu belum tahu. Dunia sekarang ini kita udah nggak bisa. Jadi nggak bisa tuh jalan sendiri. Iya, kita ngomong fair aja. Kenapa? Karena setiap minggu ada hero-hero baru. Setiap minggu ada orang yang tidur tiba-tiba gede. Ini siapa? Gue 2 juta follower, kayak orang gila kan gitu. Nah, jadi lebih baik kita bergeraknya secara pack. Gitu. Masalah pembagian uangnya atau gimana itu belakangan. Yang penting tahu dulu, ini bisa nih, ada produknya. Gimana kalau gue yang jalanin, gue lebih gede. Nah, kita mainnya semua distribusi gitu misalnya. Kalau follower gue dapet,
gue dapat komisi juga. Nah itu kan cara main yang menurut aku perlu kita gali lebih jauh. Toh kamu udah punya marketnya, dia punya marketnya, teman-teman yang lain punya marketnya. Iya. Tinggal masuk barang gitu. Iya, jadi orang tuh fokusnya tuh ya itu tadi skincare ke muka aku yang tetap kok bisa. Soalnya aku biasanya kalaupun dapat endorse gitu, aku nggak mau yang cuman yang di endorse dalam satu hari, cuman hari itu. Iya. Biasanya pakai dulu, coba dulu, dan itu bener-bener yang reviewnya pure, jadi aku nggak ada yang nambahin apapun, nggak mau nyoba. Iya, yang coba-coba karena mereka ngikut. Kalau misalnya sekarang aku senengnya memang followers aku di TikTok nggak terlalu tinggi, cuman mereka tuh detail banget. Entah dari mana-mana. Aku misalnya kayak gini nih, mereka tahu cincin aku dari mana. Oke. Aku pakai baju. Serem banget tuh. Aku pakai. Kayak stalker. Iya. Bahkan kemarin aku sempat makan ramen, mereka tahu, Kak lagi di ramen ini ya gitu. Terus habis itu sampai yang kacamata, misalnya aku tiba-tiba pakai bandu atau pakai kacamata, Kak spill dong ya kayak gitu. Oke. Jadi sedetail itu mereka. Nah, yang menarik dari tubuh manusia adalah ini kita mau fair ya. Nah, Kamu pakai cincin, pakai baju atasan bawahan, rambut. Artinya gini, badan kita ini bisa kita bikin jadi manekin berjalan. Iya. Jadi kamu model. Marketing berjalan. Berarti misalnya sederhananya gini, kalau di Invina ini kita fokus ke UMKM sebenarnya. Memang kita handle beberapa brand, tapi kita fokusnya ke UMKM. Misalkan ya, Sharon ini rambut dari rambut, kacamata, perawatan gigi misalnya, baju, topi, cincin, kalung, gelang, sepatu, lu mau endorse, silahkan. Bayarin murah aja, misalnya ya, 5 juta 10 kali tayang, toh tiap hari lu pakai. Iya, Nah, betul. Tinggal pokoknya gue pakai terus gitu jatuhnya. Jadi kita cacah nih daripada cuma sekali doang, kita jual ke 10 orang, tanggung jawab kamu ke 10 brand. Ya nggak apa-apa. Jadi mungkin kalau aku bayangannya kalau kayak kamu, karatenya bisa diangkat. Cewek, tapi kan kalau karate doang olahraga. Iya. Cewek dengan bela diri misalnya. Iya. Jadi gimana cara bela diri kalau kamu digigit sama cowok? Oke. Karena banyak yang gitu-gitu kan. Iya. Ada yang suka ngikutin Bill Fonseca yang kalau tahu, aku sering nonton. Cuman dia tuh kayak cewek diginiin, dia diginiin tapi bercanda. Iya. Mati duluan kelamaan hitungnya. Ya, mati duluan. Bisa. Nah itu kan kalau bercandanya. Kalau versi kamu mungkin mau seriusnya, dibikin sedikit bercanda, itu bisa juga. Nanti kita bahas lah ya, kita ngobrolin. Nah, mungkin dalam setahun ke depan apa yang mau kamu lihat? Target deh, target follower deh. Iya. Kalau ya target followers ya pengen lah kalau bisa Instagram jadi 100 dulu ya. 100 dulu lah. Bagus nih, nggak terlalu ini. Iya. Nggak terlalu halu. Emang ada yang halu? Banyak, gua aja halu. Jadi kayak ngeliat juga lah Ya. gitu aja. Karena sebenarnya untuk sekarang brand-brand juga udah tahu. Untuk target followers sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi engagement yang penting. Jadi aku pengennya aktif dalam komen dan segala macam engagement karena itu dari cuannya dari situ. Benernya begitu. Iya. Itu yang bikin orang nempel. Iya. Kalau followers nggak terlalu ngaruh. Followers nantilah itu kayak bonus lah ya. Terus target aku kalau bisa juga kan udah ada yang biru-biru ya di Instagram, siapa tahu bisa nyempil juga ke TikTok gitu. Oh, TikToknya juga verified nih? Pengennya, jadi TikTok ada verified ya? Ada ya? TikTok ada verified ya? Oh oke. Ya, jadi pengennya nyemplung juga lah verified di situ. TikTok soalnya agak antik menurut aku. Iya, itu. Beda sendiri cara mainnya, terus begitu kita cari orang TikTok, orangnya beda-beda, maksudnya bagian ini dia yang pegang dia, bagian ini yang pegang dia. Iya. Saya mikir nih, ini gue mesti ngomong siapa ya? Tapi kita ada sebenarnya, manajer yang handle kita tuh ada di TikTok. So, thank you banget Sharon udah bergabung di Invina. Saya harap kita bisa cuan bareng. Amin. Ya, berbuat bersama gitu. Dan yang lebih penting lagi kalau ada apa-apa, ada yang perlu ditanyakan, perlu untuk bisa dievaluasi nggak? Misalnya kayak, ini konten gue gini aman nggak? Gitu. Boleh tanya-tanya, anytime. Itu bisa anytime. Apalagi ya, udah sih. Ya, maju bersama cuan.
Cuan bersama, maju bersama-sama juga. Iya. Oke banget deh, teman-teman semua, thank you banget Sharon udah mampir. Thank you, Kak. Thank you, dan yang pasti teman-teman yang udah nonton, thank you juga. Oke, teman-teman semua, thank you banget untuk waktunya. Kreator Cuan akan balik lagi karena masih banyak banget teman-teman lain juga akan kita interview. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.